Makanya di mana-mana hampir spesialis sekretaris gitu. Ya, spesialis di mana-mana, sekretaris ya. Di partai juga, pernah di Partai Hanura ya, sekretaris juga, provinsi. Ketuanya. Ya, ya, oke. Kemudian di organisasi di KONI juga sekretaris, Ya, di Kasmara sekretaris, spesialis. spesialis sekretaris. Kanda ini kan seorang sarjana teknika, terus terjun ke dunia politik, nggak canggung gitu. Ya. Tidak ada politik itu kan saya lihat terlalu serius gitu. Ya. Ada jebakan. Ada jebakan Batman. Makanya memang terjun ke politik itu harus punya 2 nyawa lah minimal. 2 minimal ya. Secara profit kan nggak ada profit tuh di situ. Betul-betul ini pengabdian kan. Nah itulah berproses. Ya. Akhirnya karena pemerintah kota melihat bahwa ini menjadi Cikal bakal ya secara politik ini menjadi power sharing lah. Ya. Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Lensa Transdata. Apa kabar Anda hari ini? Selamat sore buat semua. Pada hari ini kita berada di Taman Gor Kota Palu, salah satu spot yang cukup bersejarah di kota ini. Pada podcast kali ini kita akan bersama seorang pekerja sosial, pelaku politik di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Beliau punya jam terbang, punya sepak terjang sangat luar biasa. Saya sapa saja beliau, Kanda Husin Alwi. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah baik. Kalau bisa saya panggil nama, siapa namanya? Maksudnya saya bisa panggil Kanda kah, atau kakak, atau bung, atau siapa yang paling pas? Kanda ya? Seperti biasanya. Seperti biasa ya. Kanda Husin, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Saya dapat semacam portofolio dari kakak ini, dari Kanda. Banyak sekali hal-hal yang sudah Kanda kerjakan di kerja-kerja sosial maupun kerja politik. Bisa dikatakan Kanda Husin ini sebagai petugas partai itu bukan sih? Bukan juga ya, petugas politik, petugas masyarakat. Iya. Masyarakat, petugas masyarakat. Bisa enggak Kanda menceritakan bagaimana awal Kanda terjun ke dunia sosial, terjun ke dunia politik, lalu kemudian bisa sampai seperti saat ini? Selesai kuliah. Oh, selesai kuliah. Sebenarnya bukan yang direncanakan. Ini kecelakaan juga ya. Juga ini. Karena kan kita kuliah ini pas kuliah mau jadi insinyur. Engineer ini kan ya. Ternyata setelah selesai, masuk alam terbuka, tidak kelihatan anunya, kabur gitu. Kabur. Jadi kita berpikir di mana bisa kerja, jadi kita masuk ya. Iya. Masih muda. Iya. Baru selesai. Iya. Nah, cuman pada saat itu terbuka ada peluang untuk penerimaan pendampingan. Penerimaan pendampingan. Ada program nasional yang namanya penanggulangan kemiskinan. Di mana itu Kanda? Di Kota Palu. Oh, di Kota Palu. Maka mendaftarlah pada saat itu. Iya. Mungkin 1-2 orang saja yang anak teknik, yang lainnya teman-teman dari 1-2 orang saja anak teknik. Itu dites berkali-kali. Nah, bersama para senior pemberdayaan, alhamdulillah bisa tembus ya. Bisa tembus. Proses menjadi koordinator. Itulah awalnya perubahan-perubahan itu akhirnya lebih berat ke tingkat-tingkat sosial. Iya. Karena memang di pemberdayaan ini mengedepankan kepada value base. Jadi ini value base ya. Oke. Nilai-nilai dasar. Terbawa-bawa di awal kami di dunia nyata itu. Iya. Atau mungkin karena background Kanda sebagai aktivis di kampus atau gimana? Nah, bisa jadi juga Oke. Butuh public speaking, teknik presentasi. Kami udah ada dasar. Oh, sudah ada dasar. Kan teknik presentasi sudah mudah kita menyesuaikan. Tinggal nanti substansinya yang harus menyesuaikan. Iya, iya. Ya gitulah berproses. Atau mungkin begini Kanda, kan begini bekerja di kerja sosial maupun politik ini kan kalau bukan panggilan jiwa hambar lah kira-kira begitu. Bagaimana passion? Apakah itu memang passion seorang Kanda Husin Alwi begitu? Ya sebenarnya kebiasaan kita di teman-teman teknik ini kan selalu berpikirnya mau jadi kontraktor, konsultan, terus pada konstruksi. Nah cuma kan kita jarang di kampus itu belajar tentang value base itu. Iya, jarang belajar tentang value base, nilai-nilai kemasyarakatan. Ternyata setelah masuk ada pelatihan 1 bulan lebih. Iya.
Oh, ikut pelatihan di situ? Pelatihan atau Iya. lebih. Itu pun pelatihan nggak pasti lulus. Hah? Nggak pasti lulus. Udah pasti lolos? Masih bagian dari tes itu. Masih bagian dari tes. Nah, ternyata kami cepat menyesuaikan karena ada pengalaman di organisasi, di aktivis mahasiswa. Dari kampus tadi ya? Kampus. Jadi menyesuaikan lebih cepat. Oke. Ya, ini kan persoalan kemampuan Adaptasi. Iya, Adaptasi dan public speaking. dalam forum itu. Ternyata dalam forum pelatihan itu nilai juga bagiannya aktif. Ya. Aktif bicara. Tahun berapa itu kan? 2004. 2004 ya? 2004. Dimulai itu ya. Berarti sejak selesai dari kampus langsung ke situ ya? Cuma 3 tahun. Satu kali saja jadi inspektor di Bol. Iya. Balik karena jauh, balik lagi. Iya. Terbukalah lowongan itu. Oh ya. Sebenarnya coba-coba sebenarnya. Awalnya coba-coba. Lalu kemudian itu digeluti sampai hari ini. Hari ini. Ya. Dari situ ternyata kita mampu juga. Buktinya pada saat menjadi pendamping, Ya. terpilih menjadi pelatih nasional. Pelatih nasional apa ini? Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Saya dengar sampai dapat peniti emas yang itu ya? Iya. Dari itu sudah dari proses yang panjang. proses yang panjang gitu ya. Akumulasi. Iya. Dari Presiden SBY saya tidak langsung ya. Ya, lewat Menteri Kesehatan. Ini kan inilah pemirsa, ini perlu kita contoh ya dari seorang penggiat sosial politik yang bisa dikatakan totalitasnya sudah di angka maksimum gitu ya. Mencintai dunia itu sepenuhnya. Ya, karena memang program itu substansinya kan pemberdayaan sejati, dia murni. Dia murni ya. Jadi semua proses itu betul-betul berbasis nilai. Katakanlah budgetnya ada enggak itu dari mana? Tahun awal tidak ada. Tidak. Jadi berproses. Jadi kita diuji masuk ke masyarakat, Ya. semua RT di Kota Palu. Ya. Kemudian 1 tahun kemudian baru bisa ada pembiayaan setelah terbentuk kelembagaan. Ya. Bahkan dalam prosesnya pertemuan di RT itu sampai 2-3 kali minimal. Itu Ya. jadi Ya. bayangkan satu Kota Palu. Kita harus melakukan itu ya. Anda harus melakukan itu ya. Bahkan yang lebih unik lagi Tanpa pembiayaan. yang lebih unik lagi pada 1 pemilihan kelembagaan yang nanti sebagai Dewan Amanah di kelurahan itu, Ya. board of trustee-nya itu harus pemilihan langsung. Harus pemilihan langsung kayak voting begitu ya. Ya, setiap RT itu ada bilik suara. Untuk bebas memilih siapa saja yang dipercaya. Ini hal yang baru ini ya. Seolah-olah seperti pemilihan kepala daerah gitu ya. Tapi di tingkat RT, kemudian yang 3 besar di RT saling memilih di tingkat kelurahan. Ini hal baru lalu. Bahkan ada beberapa teman yang hampir lari kan. Ya. Dia pikir ini apa ini? Ini apa ini? Lalu kan begini. satu sisi nggak ada pembiayaan selama 1 tahun. Jadi tapi di sisi lain disoroti masyarakat, di sisi lain juga masyarakat itu juga banyak yang mendukung sampailah terpilih di semua kelurahan yang dengan BKM. BKM, Badan Kesuaraan Masyarakat. Badan Kesuaraan Masyarakat. Independen dan dia pakai akte notaris. Pakai akte notaris ya? Tidak boleh dibawa SK pemerintah. Oh iya. Baik. Sebagai Dewan Amanah. Itu berapa tahun Kak Husin jalanin? Itu sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun? Sampai kemudian bergulir, review lagi kelembagaannya, pemilihan lagi. Jadi pemilihannya sama. Selama 7-8 tahun? 3 tahun. Tidak ada pemikiran waktu itu, saya mau ganti profesi deh. Itu kan artinya mohon maaf ini Kanda, secara profit kan nggak ada profit tuh di situ. Betul-betul ini pengabdian kan? Nah itulah berproses. Ya. Akhirnya karena pemerintah kota melihat bahwa ini menjadi cikal bakal ya secara politik ini menjadi power sharing lah. Ya. Masyarakat ini karena lembaganya terbentuk forumnya tingkat dan seterusnya itu. Bahkan di setiap periode itu pemilu itu sampai minimal 9 orang tembus dengan hanya kekuatan kelurahan. 9 orang yang lolos jadi dari orang biasa. Jadi parlemen ya. Parlemen. Karena yang sokongan ini ya, dari bawah. proses dari bawah ini luar biasa. Jadi dia pimpinan kolektif ada 9 orang sampai 13 orang. Ya. Nah, ketika mereka bagus prosesnya di masyarakat, otomatis ketika ada masuk caleg, udah terpilih. Ya, dalam suksesi politik dia kemudian secara otomatis akan didukung oleh masyarakat gitu. Apalagi di kelurahannya Apalagi di kelurahan sampai 9 orang. Bahkan sekarang masih ada yang tetap bertahan. Iya. Seperti contoh kalau Pak Irfandi. Ya, Irfandi. Itu mulai dari pemberdayaan masyarakat. Ya, dari rahim pemberdayaan masyarakat. Iya, kemudian Pak Tamsil, Kadir. Ya. Itu sudah figur-figur yang memang sudah tersaring di situ ya. Dari komunitas itu. Baik. Kanda, di sisi lain kan kalau saya melihat perjalanan Kanda ini dari dunia sosial, kemudian akhirnya saya sempat baca di Kota Palu namanya Green and Clean. Ya.
Saya juga dengar bahwa itu bagian dari kerja-kerja sosial Iya. Kanda Husin gitu ya. Kemudian dilirik atau berafiliasi dengan pemerintah kota untuk kemudian itu menjadi satu kebijakan. Bagaimana ceritanya itu? Sebenarnya kalau murni sih itu gagasan dari Kanda Hidayat Karate. Oh, dari Si Kanda Hidayat Taman Karate. Ya. Kami kemarin lebih ke partisipasi masyarakat. Ya, Jadi kami mengintegrasikan program gagasan beliau dengan pemberdayaan masyarakat. ya, Maka berjalanlah proses Green and Clean itu. iya, iya. Tapi itu murni memang gagasan Kadayat Rama Karate lewat dinas Kadis Pertamanan lah. Iya. Nah, kami dari unsur masyarakat karena beberapa pendamping fasilitator juga terlibat dalam proses itu, Iya. integrasikanlah dengan Diintegrasikan gitu ya masyarakat. dengan masyarakat. Kemudian Dan bagaimana ya prosesnya itu? Launchingnya sampai prosesnya suksesnya gimana tuh? ya itu Tahun berapa juga itu terjadi? sekitar tahun berapa ya? 2006 ya 2006, 2007 ya? 2007 gitu. Nah, jadi lebih kepada kolaborasi. Ya, jadi sekaligus itu menjadi barometer kota waktu itu ya dalam hal menjaga lingkungan, kebersihan kota ya. Banyak macam-macam kegiatannya dan gagasannya cukup baik, sangat efektif. Ya, Karena memang Kadayat Rama Karate kan tidak selalu lama di situ. ya, Memang berkelanjutan itu agak susah. ya, ya, ya. Gantian kepemimpinan. betul. Ada warna masing-masing figur ya dari sisi masing-masing pemimpin. Baik, saya lanjut lagi bahwa Kanda Husin ini juga banyak sekali memegang organisasi gitu ya, mengorientasikan organisasi. Terakhir saya lihat di sekretaris umum ya, Ya. KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Habis itu saya lihat juga di sekretaris umum Ikatan Alumni SMA 2. SMA 2. Terus juga menjadi ketua umum salah satu relawan pemenangan gubernur Rusdi Mastura waktu itu ya. Nah, ini kecintaan ini bagaimana sebetulnya sampai betul-betul total gitu ya dalam organisasi itu. Iya. Nah, Yang pertama memang lahir dari dunia pemberdayaan ini kan ya, udah biasa memfasilitasi proses organisasi itu. ya, Nah, oke. pemberdayaan murni, pemberdayaan sejati. Maka kalau ada kegiatan-kegiatan Ya, memang seperti yang mengalir saja mengikuti proses itu. ya kita mengalir saja begitu ya. Akhirnya terpilih di sini, terpilih dan seterusnya. Tidak mungkin begini, tidak mungkin itu dilirik oleh organisasi A, organisasi B tanpa sebuah track record yang baik, tanpa sebuah prestasi. Apa sebetulnya yang orang lihat dari Kanda ini? Keunggulan, kelebihan yang orang ataupun organisasi itu yang melihat terhadap Kanda Husin, sehingga kemudian Kanda Husin itu dilirik dan menjadi penentu kebijakan di situ. Iya, sebenarnya memang pertama dari pengalaman. Pengalaman ya. Atau pengalaman di organisasi, Ya, kemudian ada di komitmen dan konsistensi terhadap tata kelola organisasi itu ya. ya. Makanya di mana-mana hampir spesialis sekretaris gitu. Ya, spesialis di mana-mana, sekretaris ya. Di partai juga, pernah di Partai Hanura ya, sekretaris juga provinsi. Ya, ya, oke. Kemudian di organisasi di KONI juga sekretaris. Ya, Di Kasmada sekretaris. Spesialis. spesialis sekretaris. Kenapa portofolionya atau portofolio sekaligus prototipe dari seorang Kanda Husin Alwi itu selalu di posisi sekretaris? Itulah memang walaupun kita tidak pasca dari kuliah di teknik, Ya, walaupun tidak masuk ke dunia konstruksi teman-teman alumni lain ya. teknik, tapi substansi kegiatan-kegiatan yang didapat di kuliah teknik itu sangat bermanfaat di tata kelola. Apanya dari sisi apanya? Logika berpikirnya. Berpikir, kemudian Sistematika, runutan penyelesaian masalah, ya, problem solvingnya, teamworknya, ya, terbawa-bawa. ya, oke. Manajemen konstruksi yang kemudian bertransformasi dimanapun dia berada. Luar biasa. Pernah juga Kanda jadi wasekjen, ya. Berarti itu di DPP ya? DPP. Wah, ini waktu itu bersamaan dengan sebelumnya pemirsa, ini Kanda Husin pernah menjadi wasekjen salah satu partai nasional, berarti itu bekerjanya di pusat ya. Itu juga mungkin ada sesuatu yang dan lain hal yang akhirnya kemudian partai itu ada sedikit rumble ya, sehingga kemudian kembali ke Palu. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Dulu memang murni ke Jakarta itu hanya ingin mengembangkan sayap lah ya. Dia menambah pengalaman. Menambah pengalaman. Karena waktu itu Pak Sarpudin Suding, ya, anggota DPR RI dari PAN ini ya. Ya, jadi beliau masih Hanura. Ya.
Jadi Kanda sebagai apa awalnya situ? Staf ahli? Staf ahlinya. Oh ya. Dan juga karena dia sekjen, staf khusus di sekjen juga. Ya. Nah, jadi kenalah dengan tupoksi di wasekjen Ya. pada saat itu. Berproses, akhirnya terjadilah trouble itu. Oke. Jadi konflik antara kubu Pak Oso Ya. dengan kubu Kubu Wiranto. Pasuding Iya. dan kawan. Nah, ketika itu pecah, konflik berkepanjangan, Ya. maka baliklah ke Palu. Ya. Dan ke Palu bergabung dengan grupnya Kacudi lagi. Ya, jadi dari situ kemudian Kanda Husin mendirikan organisasi relawan pemenangan itu. Apa namanya itu? CPRM. Apa itu CPRM itu? Sentral Pemenangan Sentral Pemenangan Rusdi Mahmud. Rusdi Mahmud Ya. untuk gubernur Gubernur 2020 ya. Dan alhamdulillah menang. Benar. Apakah itu gara-gara itu kemudian Kanda diangkat jadi staf apa sih sekarang? Tenaga ahli. Tenaga ahli gubernur. Ya, sebenarnya kalau jadi tenaga ahli sejak Kacudi wali kota sudah tenaga. Oh, sejak Pak Cudi wali kota Yang sama. ya sudah jadi Jadi staf. task force. Lahirnya Padat Karya itu. Kemudian PDPR. Padat Karya yang hari ini viral di mana-mana nih di Kota Palu. Itu dari Desain. buah pemikiran desainnya dari Kanda Husin Alwi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi waktu itu Pak Gub, yang sekarang Pak Gub, dulu Kacudi bilang Ya, apa yang bisa yang cepat Ya. dalam mainstream percepatan pengelolaan kemiskinan. iya. Saya bilang yang selama ini itu kan kebanyakan rembesan. Rembesan. Nah, OPD rembesan. Oke. Jadi rembesannya lah yang menjadi program kemiskinan. Iya. Saya bilang kalau seperti itu akan normatif dan tidak akan signifikan kemiskinan. Lalu saya Ya. tanya apa yang bisa dilakukan? Ya. Saya bilang direct attack poverty, Ya. harus direct. Ya. Nah, seperti apa direct? Saya bilang cash forward. Cash forward. Iya, Ya. itulah Padat Karya. Padat Karya itu. Jadi padat karya begitu banyak orang yang kemudian terselamatkan ekonomi keluarganya karena program itu ya. Itulah memberikan hak mereka. Iya, Itu gitu ya. klaster 1. Apa? Klaster 1. Klaster satu. itu basic need. Ya, basic Bersifat recovery. recovery. Karena mereka tidak bisa didekati dengan pemberdayaan masyarakat. Bisa pinjaman bergulir. Iya. Karena mereka juga makannya juga susah. Ya. Pendidikannya, kesehatannya juga susah. Jadi ada semacam hierarki ya. Ya. Melakukan pendekatan itu ya, klaster-klaster itu. Klaster 1 kayak PKH itu klaster 1. Yang si charity. Charity itu langsung ya. Langsung. Jadi padat karya masuk di Klaster 1. klaster 1 tadi itu ya. Recovery. Basic need. Recovery basic need, dasar, ya. kebutuhan dasar. Kalau klaster 2 empowering. Ini orang pemirsa, ini kalau orang dunianya memang dunia apa namanya gerakan sosial, kerja-kerja sosial itu sudah hafal mati itu ya. Harus terukur ya. Terukur dan sistematis. Klaster 2 itu pemberdayaan masyarakat. Menurut Kanda itu efektif tidak dalam hal melakukan pemberdayaan sekaligus menyelesaikan masalah Ya. kemiskinan di kota? Iya. Buktinya kemiskinan kota turun dari di atas 10%. Terakhir kami tinggalkan itu tahun 2014 sudah tinggal 7,24%. 7,24%. Bawah rata-rata nasional. Oke. Makanya waktu itu Pak Gub Kacudi, Ya, waktu wali kota diundang ke Jakarta. Ya. Di kegiatan Mopres. Beliau bicara sama Budiman Sujatmiko, Gubernur Aceh untuk bicara tentang strategi penanggulangan kemiskinan di Strategi sampai ke sana ya, gaungnya itu ya, membias sampai di sana. karena 5.000 kakak 5.000 kakak. dan itu direct Langsung ya. dan semuanya buka rekening 5.000 kakak. Jadi banyak sih percuma. Banyak turun, ada pakai cap jempol apa itu cewek. Ya, Tapi alhamdulillah karena tapi langsung. itu fenomenal, Ya. walaupun kontroversial, Ya. ya kan? Tapi saya sama Pak Gub, boleh kita bikin direct itu. Ya, Yang penting semua buka rekening. Jadi buka rekening. dananya langsung. Dananya tidak ada lagi pihak kedua, pihak ketiga yang menyunat anggaran itu kan? Bahkan ada asuransi ya. Harapannya Bung Nusri Master waktu itu mereka dibuka rekening supaya terbiasa menabung. Ya, betul. Yang kedua, kenapa mereka kerja? Supaya mereka tahu bahwa untuk mendapatkan itu harus kerja. Ya. Biasakan itulah. Membiasakan itu dengan pembelajarannya ya. Dengan kerja berarti ada hasilnya seperti itu. Meskipun itu uji coba dan trial and error ya, gitu ya. Memang ada masalah. Yang pertama, pada saat itu program sudah siap. Ya. Kemudian sudah uji publik, terhadap penerimanya sudah uji publik di kelurahan. Ya. Yang tidak siap pada saat itu adalah program kelurahan. Oh, program kelurahan. Jadi ketika sudah mau running program ini, siap semua legalitas dan sebagainya. Regulasi juga sudah siap. Program tidak siap. Oh. Maka ketika ini turun maka diratakanlah. Ya. Awal semua bekerja gitu. Ya. Oke. Nah, ketika masuk isi strategi, Ya. di ujung selesainya periodenya Pak Pastor sebagai wali kota, Ya. itu pergantian kepemimpinan. Isi strateginya sebenarnya sudah masuk. Sudah exit strategi mestinya ya. Konsep
padat karya produktif. Padat karya produktif, tidak lagi padat karya model Ya, pertama ini. sama. Oke. Itu hanya awal saja. Tapi ini akhirnya tidak Ya, perubahan kepemimpinan juga beda warna. ada warna. Jadi akhirnya kemudian padat karya itu digunakan sebagai strategi politik hari ini ya, Seperti itu. untuk Ya, how to get voters. ya. Karena besar jumlahnya. Iya, harusnya KAUS ini harus sampaikan kepada publik tidak begitu desain programnya itu. Tidak seperti itu substansi program. Bahkan awal-awal ada yang protes, tapi dalam politik butuh juga. Itu juga. Awal-awal protes, sekarang butuh juga. Baik, saya lanjut lagi pertanyaan bahwa Kanda ini kan seorang sarjana teknika, terus terjun ke dunia politik, nggak canggung gitu. Ya. Nah, tidak ada politik itu kan saya lihat terlalu serius gitu. Ya. Tidak ada bercandanya begitu. Ya. Bagaimana ini orang teknik terjun ke politik? Sebenarnya terjerumuskan sebenarnya. Terjerumuskan. Jadi karena banyak kerja-kerja sosial, pelibatan masyarakat, kelembagaan sebagai power sharing kebijakan dan For sharing kebijakan. kerja-kerja advokasi gitu. Ya, Akhirnya ada beberapa pihak termasuk Pak Wali melihat bahwa di kelompok kami ini punya potensi ya, sebagai basis suara mahasiswa. berkaitan dengan trust building yang dibangun, Ya. yang sudah sebagus. Ya, ya, Maka sebagai figur wali kota dulu yang berani ya, untuk menunjukkan program fenomenal ini ya, yang direct attack favorite itu, maka teman-teman otomatis sangat mendukung karena benar itu. ya, ya, Itulah secara alamiah mendukung ya. karena beliau yang melahirkan. Secara alamiah itu juga yang kemudian membentuk karakter dari seorang Husin Alwi untuk terjun secara full di dunia politik itu sendiri. Awalnya bertim saja, pertama di belakang layar. Ya, Lama-lama karena di belakang layar Iya. lebih terukur, pindah ke depan ya layar. ke depan layar. Kapan nih? Misalnya kalau kita bicara politik praktis kan tujuannya kan di eksekutif atau di legislatif. Sekarang kan sebetulnya sudah bagian dari eksekutif di tenaga ahli gubernur. Tetapi dalam konteks itu saya ingin bertanya tentang kebijakan. Banyak misalnya ini kalau kita sedikit serempet ke dunia profesi ya, profesi apapun aturannya sudah ketat tuh, sudah oke, gitu kan? Tapi faktanya selalu kalah dengan policy maker atau kepentingan yang melekat kepada pengambil kebijakan. Seberapa penting sih kita harus masuk ke situ atau bergerak ke kebijakan itu untuk katakanlah mengambil alih kebijakan itu sehingga kita bisa menyukseskan apa yang menjadi program-program kita. Ini pengalaman dari kerja advokasi, air padat karya, Ya, PM, ya, 120 juta per kelurahan. ya, ya, Memang saya melihat bahwa kerja-kerja advokasi ini memang harus dirunut sistematis ya. ya, Jadi bukan berarti bahwa ketika kita ketemu di warkop, negosiasi itu adalah advokasi. ya, Advokasi itu punya tahapan, Ya. punya penguatan, ya, kelembagaan dan sebagainya. Konsistensi itulah yang kemudian jadi pembelajaran ya, bahwa ternyata kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Ya. atau kebutuhan kita ya, itu lebih kuat mempengaruhinya di advokasi advokasi. secara moderat Ya, daripada kita berteriak di jalan. ya, oke, Ya, oke. ini baik pertemuan informal, membangun komunitas belajar, Ya, membangun jejaring, ya, ternyata lebih mudah betul. mempengaruhi kebijakan itu. Kebijakan itu. Berpihak kepada Nah, apa yang kita tapi kan pada akhirnya kebijakan itu kan kuncinya ada di eksekutif nih. ya. Nah, bagaimana perspektif Kanda melihat kebijakan itu dari sudut pandang eksekutif gitu kan? Bahwa mereka ini kan pengendali kebijakan, ada umur politik di dalamnya. Bahwa APBD, apapun itu dikendalikan oleh kebijakan ini. Di dalam dunia politik kan orang semua berlomba-lomba ke situ. Bagaimana? Ya, Memang kalau tantangannya besar, men. ya, Hanya memang yang paling penting itu adalah bagaimana merubah mindset. merubah mindset Ya, eksekutif. betul. Nah, dari paradigma, kemudian menjadi paradigma ya, bagi banyak orang dan akan melahirkan sebuah kebijakan yang baik. oke. Nah, pendekatan-pendekatan informal Ya, itu sangat berpengaruh terhadap mindset pemimpin itu. pendekatan informal sangat lebih berpengaruh ya, Berpengaruh dibanding dengan yang formal. yang formal. Jadi informal ini bisa ketemu di warkop, Ya, ketemu di ruang-ruang terbuka, ya, seperti inilah. Gitu. ya.
itu lebih mudah mempengaruhinya. Tapi sekali lagi kami sampaikan perlu ada konsep yang Ada konsep yang Iya. real yang harus dibawa ke situ. cuma cara menyampaikannya lah yang lebih informal. Ya, ya, Pada kita menyampaikan normatif, ya, formal itu agak sulit dan panjang. ya, Nah, sekali lagi bahwa tergantung daya tahan kita mempengaruhi. ya, ya itulah. Kalau orang baper gimana tuh? Nggak bisa ya. Embang dia gitu ya. Ah, sekarang karena ini kan sekarang jadi tenaga ahli gubernur, tuh kan? Di bidang pemberdayaan juga, Ya, kemiskinan dan kemiskinan. pemberdayaan juga. Boleh nggak dicerita apa-apa aja tuh poin-poin inti yang Ya. Kanda Husin kerjakan? Yang pertama adalah berdiskusi banyak dengan Pak Gubernur berkaitan dengan instrumen yang sifatnya mainstream, Mainstream ya, percepatan. Ya, Jadi tidak bisa lagi kita bicara normatif ya. untuk percepatan proses ini. Nggak bisa juga baper di situ ya. Coba baper. Ya, Nah, jadi yang pertama kita harus bisa menyiapkan konsep yang sifatnya seperti kata Paul kemarin, Iya. dari attack property. ya, Jadi program revolusioner lah begitu, ya, ya. yang bisa mempengaruhi cepat, signifikan program sinar. Ya. Kemudian yang kedua kita harus bisa menemukan formula yang berkaitan dengan indikator-indikator untuk kekafiran. Misalnya yang pertama, polipropensi itu naikkan pendapatan masyarakat miskin itu. Ya, Yang kedua, kurangi beban. ya. Yang ketiga, harus ada program yang extraordinary program. Extraordinary Ya. program. Ya, itu ya kira-kira yang sering didiskusikan dengan Pak Gubernur ya. PD Ya, itu benar-benar mengusung programnya itu ya, dengan pendekatan indikator itu, ya. kemudian fokus pada kantong kemiskinan. Kantong-kantong Iya, kemiskinan. Mana semua wilayah Sulteng ini, Ya. Kabupaten Donggala, Parigi, fokus pada kantong kemiskinan. Klasternya kan sudah ada semua. Kelihatan. Baik, Kanda, karena waktu kita juga terbatas, saya mau bertanya lagi beberapa poin. Yang selanjutnya adalah the next Husin Alwi kemana nih? Ya. Kalau kemarin kan sebenarnya ada mau terjun lagi ke dunia politik. Ya, full. Jadi caleg misalnya. Jadi ini nggak jadi caleg sekarang? Oke. Lebih karena memang ada pertimbangan lain, karena berdasarkan PKPU nomor 10 Ya. 23 bahwa bagi calon legislatif itu, Ya, kalau ingin maju harus mundur dari badan yang mengelola keuangan negara. betul. Nah, sementara kan di KONI itu mengelola keuangan negara. Ya, APBD. Kanda sudah di Sekjen KONI, sudah di tenaga ahli gubernur, banyak irisan-irisan yang ya, Nanti kalaupun kita paksakan masuk ya, dengan cara dalam tanda kutip, Ya. tapi publik akan menyorot. betul. Terlalu ambisius jadinya. Jadinya tidak humble gitu ya. Makanya sekarang lebih fokus kepada profesionalisme Ya. politik. Oke. Jatuh bangun selama berkarir tuh 2004 sampai hari ini, mana yang paling berkesan buat Ya. Kanda Husin? Yang paling berkesan itu adalah transisi. Transisi, setiap transisi berarti ya? Transisi kepemimpinan. Ya, oke. Di situ ada banyak gejolak Ada berarti. ruang, ada panggung, ada jebakan. Ada jebakan Batman. Makanya memang terjun politik itu harus punya 2 nyawa lah minimal. 2 minimal ya. Biasanya 9 malah ya. Oke. Jadi memang kalau kita mati di satu, hidup lagi. Masih di sana. Jadi harus punya banyak ranting ya. Harus banyak ranting. Baik, Kanda, mungkin pertanyaan terakhir buat Kanda Husin, apa pesan, poin Ya, yang diberikan Kanda Husin kepada para pekerja sosial ya. ataupun para politisi muda Sulawesi Tengah ini, anak-anak muda yang mencoba terjun ke dunia ini, apa kira-kira yang menjadi bekal buat mereka sehingga tidak baper, tidak gampang kecewa, dan nyawanya lebih dari 2. Ah, Yang pertama untuk teman-teman pelaku sosial, Ya. pendamping, bisa mungkin dilihat kamera, tak? pendamping dan beberapa pelembagaan lah di tingkat masyarakat. Ya, Yang pertama adalah komitmen konsistensi pada proses itu. komitmen konsistensi pada proses. Oke, Jangan berharap selalu mau instan. oke. Kalau untuk teman-teman politik, ya komitmen, Teman politisi juga ini ya, politisi muda. ya Komitmen, konsistensi dan sesuatu yang paling penting, apalagi endurance, data. endurance, daya tahan ya, lari maraton berarti ya. Baik, kalau bisa saya tanya 3 kata mewakili seorang Husin Alwi, bisa? Ya. Itu tadi komitmen, Komitmen, konsistensi, konsistensi, daya tahan. daya tahan. Ya. Terima kasih banyak Kanda untuk kesempatan. Untuk Transdata. Baik. Pemirsa Transdata Lovers, hari ini kita sudah
menyelesaikan bincang-bincang kita, obrolan kita dengan seorang tokoh muda yang inspiratif buat para politisi muda dan maupun para pekerja sosial. Bahwa membuktikan kerja-kerja sosial itu tidak hanya kita mampu berdebat, berargumen secara retorika, tapi bagaimana terjun ke masyarakat, memahami, berada pada ruang-ruang itu, lalu kemudian menjadi problem solver terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu dengan pencapaian Kanda Husin Alwi selanjutnya. Amin.